Korupsi merupakan tindakan yang buruk, karena pada dasarnya tindakan korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Sedangkan seharusnya wewenang atau kekuasaan itu untuk kepentingan orang lain dan juga masyarakat umum. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi uang, korupsi waktu, korupsi kemampuan intelektual, atau bahasa kerennya mencontek. Dan masih banyak lagi. Jika kita melihat kembali kaidah moral yang menolak perilaku korupsi, ditransformasikan ke dalam hukum, menjadi netral terhadap siapapun juga. Sekalipun dalam bangsa dan masyarakat terdapat perbedaan kekuatan kelompok, kemampuan intelektual, kekayaan, kekuasaan, semuanya memiliki kedudukan yang setara sehingga netralitas sangat diperlukan dalam menghadapi perilaku korupsi ini. Korupsi itu bagian dari praktek mencuri dan penipuan. Sedangkan perilaku tersebut termasuk di dalam tindakan tidak baik dan tidak bermoral. Tindakan korupsi ini menyalahi prinsip-prinsip moral dasar, yakni prinsip keadilan. Apa penjelasannya? Haruslah ada jaminan bahwa perbuatan baik kepada orang lain atau masyarakat umum tidak dilakukan dengan cara mengurangi hak pihak yang lainnya demi keuntungan pribadi. Prinsip kesejahteraan umum. Tindakan korupsi jelas-jelas melanggar prinsip ini karena para koruptor menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, dan kesempatannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Apalagi prinsip kejujuran dan keadilan. Jujur berarti tindakan sesuai dengan kemampuan, kesempatan, wewenang, dan kekuasaan yang ada pada dirinya. Orang-orang yang malas, tidak mau bekerja keras, tidak disiplin, dan semacamnya termasuk di dalam koruptor. Karena mereka tidak menggunakan kemampuan dan kesempatan sebagaimana mestinya. Prinsip keadilan harus digunakan untuk melawan korupsi, karena prinsip keadilan tidak memberikan kesempatan atau hak kepada pihak-pihak yang tidak pantas menerimanya. Maka, salah satu cara yang harus ditempuh untuk melawan korupsi adalah dengan menegakkan hukum secara konsisten. Hukum harus diberlakukan sebagaimana mestinya. Peraturan-peraturan harus diterapkan secara ketat. Hukuman harus diberlakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Hanya kesadaran moral yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya. Dengan demikian, terbentuklah masyarakat yang sungguh bersih dari korupsi.